Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maitza Nazmi Firdaus dengan NIM 106523026. Kelas KR4702 dari program studi Kriya Tekstil dan Fashion Telkom University. Hari ini saya akan membedah studi kasus Dilema Sang Arsitek Muda sebagai bagian dari tugas besar UTS saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan profil tokoh dan latar belakang masalahnya. Dengan karakter Farhan, seorang arsitek muda namun mengalami krisis identitas. Konflik internalnya, merasa hampa di tengah gemilang materi dan mempertanyakan tujuan hidupnya. Transformasi spiritualnya, kembali mendalami agama sebagai kompas hidupnya. Disiplin ibadah, menjalankan sholat 5 waktu, dan meningkatkan empati sosial seperti sedekah sebagai wujud keyakinannya. Lalu, identifikasi masalah berdasarkan perspektif Islam. Masalah pertama, eksistensial, hilangnya ketenangan batin akibat pemisahan antara kesuksesan duniawi dan tujuan akhirat. Lalu masalah kedua, profesional, dilema etika kerja terkait rancangan bangunan yang fungsinya meragukan secara syariat Islam. Lalu masalah ketiga, sosial, konflik inklusivitas terkait penggunaan fasilitas kantor untuk ibadah antar staf beda keyakinan. Dalam kisah ini, kita melihat Farhan sebagai potret profesional modern yang mengalami krisis identitas. Meskipun secara materi ia sukses, ia tetap merasa hampa. Analisis analisis pertama, hakikat manusia dan ketenangan batin. Dengan argumen kehampaan hidup muncul ketika manusia melupakan fitrahnya sebagai hamba Allah. Landasan hukum, Quran Surat Ar-Rod ayat 28, ketenangan hanya dengan rizullah. Filosofi, hidup bukanlah sekedar kebetulan, melainkan ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Implementasi, kesadaran Farhan untuk kembali ke spiritualitas adalah langkah menuju kesehatan mental dan spiritual yang hakiki. Masalah utama yang saya temukan adalah pertama, kekosongan spiritual. Berdasarkan Quran Surat Ar-Rod ayat 28, ketenangan hanya diciptakan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Farhan pun mulai menata ulang keyakinannya bahwa alam semesta ini ada penciptanya, bukan sekedar kebetulan. Lalu, analisa masalah kedua, etika profesi dan sumber hukum Islam. Dengan argumen, seorang muslim wajib memastikan sumber nafkahnya halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Langkah Farhan adalah 1. Mencari ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. 2. Merujuk pada kesepakatan para ulama. 3. Melakukan pertimbangan logis yang sejalan dengan syariat. Dan terakhir, prinsip menghindari hal-hal yang meragukan demi menjaga integritas agama. Masalah kedua ini muncul ketika integrasi profesionalnya diuji oleh proyek yang meragukan secara etika agama. Di sini Farhan menunjukkan sikap teladan dan dengan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia melakukan riset mendalam melalui Al-Quran, hadis, hingga berkonsultasi dengan pandangan ulama. Ini adalah implementasi nyata dari penggunaan sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu analisis masalah ketiga, moderasi beragama. Dengan argumen, menjadi pemimpin yang santun dan jujur memerlukan keseimbangan antara ketegasan akidah dan kelembutan sosial. Prinsip penanganan konfliknya, 1. Saling menghormati antar umat beragama. 2. Menjaga persaudaraan sesama muslim dengan landasan Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 dengan prinsip toleransi untukmu agamamu dan untukku agamaku dalam konteks muamalah sosial. Terakhir, Farhan dihadapkan pada konflik sosial di kantornya.
Sebagai pemimpin yang jujur dan santun, ia harus menyeimbangkan antara hak beribadah staf non-muslim dan persaudaraan dengan rekan sesama muslim. Ia ia menerapkan prinsip toleransi atau tasamuh tanpa mengorbankan prinsip agamanya sendiri. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Dengan integritas, kesuksesan sejati adalah sinkronisasi antara pencapaian profesional dan ketenangan spiritual. Kedua, sikap muslim, keputusan profesional harus selalu dilandasi oleh sumber hukum yang valid, seperti yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Harmoni, keberagaman di lingkungan kerja adalah ruang untuk mempraktikkan akhlak mulia dan keadilan. Sebagai kesimpulan dari Stok Parhan, kita belajar bahwa agama bukan hanya sekedar soal ibadah ritual seperti sholat, tetapi juga menjadi kompas dalam beretika kerja dan bersosialisasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.